Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya dan shalom buat kita semua. Saya ingin berbicara mengenai pi dulu sebelum kita nanti terlanjur kebodohan di dalam sifat cryptocurrency. Mata uang digital memang sangat berproyektil untuk melakukan tindakan yang Namun masalah ini adalah tekanan dari COVID yang mungkin merugikan banyak pihak. Setahu saya dan mungkin hal-hal yang harus kita ketahui bahwasanya ini adalah tindakan hal-hal yang aparatis, kebodohan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. It look like it's more doesn't important when you have some just be restrictions or be undertaking on your heaven side. Ini membuat kerugian yang sangat signifikan antara kamu dan dia. Sebenarnya ada beberapa tindakan yang harus diketahui bahwasanya itulah yang menjadi tidak kebijaksanaan atau menjadi anti paralel. Saya tidak menyetujui bahwasanya penyingkapan ini menjadi hal yang tidak benar. Tapi bahwasanya inilah harusnya diketahui bahwasanya dengan tindakan yang kurang betul. Bitcoin dan cryptocurrency saya tidak menjelekkan dalam suatu saham. Anda bisa saja memberikan saham ibahan. Namun bagaimana memberikan saham ibahan dengan posisi corona yang sangat aktual, tajam meningkat ke atas dan itu tidak bisa direvisi dengan versi yang lain. Jujur saja saya sebenarnya bosan dengan tindakan-tindakan hal-hal yang berbau dengan kontinental ya, yang bersifat antimental atau sentimentasi. Maksud saya di sini adalah bukan hanya dalam pandangan hal yang baik, namun dengan pandangan hal berbau dengan tindakan-tindakan yang standaritis atau istilahnya bisa diajak canda atau diajak yang lain. Saya tidak mengerti apakah memang saham ini memang untuk dilakukan menolong seseorang dengan cuma-cuma atau orang kaya yang istilahnya bahasa kata kasarnya ya membuang dosa oleh karena dia korupsi atau apapun yang ada terselubung dalam hal itu. Tapi saya yakin dan percaya itu mungkin jadi suatu tindakan yang memang agar lebih ribet dan kurang membuat satu kondisi yang memang sulfuratis sebagai bro. Saya menjadi pertanyaan saya, ada apa sebenarnya yang menjadi kehendak pribadi yang terlalu bebas dalam hal ini? Sebelum saya akan berbicara masalah hak kekayaan intelektual negara dan mengenai sifat-sifat kondisi menurut dunia internasional oleh negara kita yang kurang benar. Itu saja dulu jadi permasalahan. Sebelum kita mengenai HKI, kita mengkoreksi kita diri sendiri baru siapapun. Saya tidak menayangkan bahwasanya teman saya jauh lebih jelek daripada saya. Tidak. Kalau kamu keluar dari rumah, saya katakan temanku, sahabatku, kembalilah ke rumah dan minta maaf kepada orang tuamu. Kau sebelum keluar seharusnya kau belok kiri, jangan keluar lagi malam ke sebelah kanan, supaya kau tidak digampari oleh mereka. Selebihnya apalagi ya, kenapa sih mesti ada kebebasan dalam berpikir atau kebebasan dalam bertindak? Sebenarnya ada apa, kemampuan apa yang sebenarnya menjadi bojaknya di situ gitu loh. Iya kan? Kita sudah dienakkan di mata Tuhan, tapi kita sendiri tidak mensyukuri apa yang ada. Kenapa seperti itu? Kenapa ada orang idiot? Kenapa ada orang pintar? Kenapa orang yang standar-standar saja? Saya tidak membicarakan masalah haters, tapi ini untuk kepribadian sendiri. Dan saya ingin bertanyakan kenapa ada orang yang anti dengan orang pintar dan ada orang yang bahkan yang pintar sedikit diantikan. Nah, ini menjadi masalahnya. Jadi kita harus ketahui bahwasannya mental lah dulu yang harus kita cari, yang harus kita buka selubung-selubung seperti itu.
Makanya saya sudah bilang dan katakan kenapa mesti harus masker ini diadakan terus di dalam publikasi. Sebenarnya kematian itu bukan dari COVID saja, tapi melainkan kebodohan seseorang yang terlampau gila hingga dia melakukan rusitasi di dalam kehidupannya. Rusitasi itu apa? Rusitasi itu adalah hal-hal yang kurang benar. Rusitasi itu adalah hal-hal yang benar dan tindakan yang tidak benar. Kalau Anda menanyakan saya suruh diam, itu apa gunanya? Itu bukanlah candaan. Oh, jadi apakah artis selalu menjadi kaya dan orang-orang masyarakat sipil tidak boleh kaya? Apakah apakah orang-orang yang di bawah itu harus dipermiskinkan? Itulah dulu menjadi pertimbangan yang harus kita selidiki. Sebenarnya banyak hal yang kita kekurangan dalam masyarakat kita itu adalah diri sendiri yang tidak terbaca termukakan dalam kehidupannya. Kalau kita mengatakan informasi aja adalah penistaan, berarti Anda menonton TV adalah penistaan juga. Kan gampang kita bisa tarik ini di sisi itu. Masalahnya adalah ini adalah keburukan manusia yang saling mencari dosa atau mempertontonkan dosa pribadi dirinya sendiri. Kebanyakan manusia itu adalah mempertontonkan, oh iya saya punya dosa, saya senang dengan dosa saya dan saya melanjutkan dosa itu. Dan saya senang dengan hal-hal kompromi selingkuhan. Itu apa? Jadi kita harus ketahui bahwasannya ya seperti itulah kondisi yang semakin lama semakin parah. Ya. Dan mungkin banyak orang akan meninggalkan dunia dengan secara cepat. Saya pun tidak tahu dengan seperti apa. Kenapa orang mengatakan ya kau bagus, lebih bagus kau tidak ada di dunia ini, hai masyarakat sipil. Itulah yang berbahaya di mata orang lain. Sedangkan Pak Jokowi dengan tindak mungkin ya saya tidak tahu, jikalau dia menghina seseorang atau menghina suku yang lain dari bukan padanya, itu bisa di dalam kena hukum. Begitu juga saya menghina Anda, menghina siapapun itu bisa kena hukum. Apakah saya memberikan nasihat ini bisa kena penjara atau bisa dibilang penggilaan? Kan tidak. Itulah manusia itu sudah diciptakan sedemikian rupa tapi tidak digunakan akal pikirannya. Digunakan pun akal pikirannya tak kemana dia kemana pikirannya. Sekarang ingin saya tanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam akal pikiran itu. Orang cerita, oh ya saya kerja dalam masa bodoh, siapa Anda? Ada yang seperti itu. Saya tidak memaksakan Anda itu siapa-siapa di bawah diri saya. Anda pun tidak menonton YouTube saya juga tidak masalah. Sekarang gini aja. Sebagai orang yang supranaturalitas, adakah penting Anda mempelajari itu? Kegaiban dan segala macam oleh karena modus dan segala macamnya. Kita pun tidak tahu, Bang. Soalnya nanti itu akan jadi masalah dalam jiwamu sendiri. Kau bilang jangan nasihatin saya, biarkan saya bertindak.
Anak bayi pun nanti kalau kau ngomongkan begitu, kalau kau tidak bisa dirimu tidak bisa mengendalikan diri, saya yakin anak balita kau bisa tendang mukanya. Dan itu lebih beringas dan lebih mematikan dengan cara seperti itu. Makanya daripada ini saya bilang kepada saudara-saudari, buat bapak-bapak yang di atas sudah berduit, kenapa kita hukum kekayaan intelektual? Sebenarnya kita itu kaya, sumber daya manusia itu kaya, tapi kita SDA-nya kita kaya, tapi SDM kita malas. Inilah yang jadi masalahnya. Orang gila diperbaiki. Oke, well. Tapi seharusnya bangsa kita harus tahu dedikasi encouragement-nya. Ya. Pembodohan dan pembocoran uang itu harus bagaimana? Tidak akan mungkin, dan Jepang tidak akan mau memberi uang itu. Itu hanyalah have fun-an buat kamu. Kalaupun Jepang bisa memberikan itu, yang ada kita jadi ibaratkan tukar negara, PA. Kita jadi tukar negara. Saya harus ngomongkan ini adalah tindakan yang salah. Ramadan bulan penuh berkah saat kita bisa duduk satu meja bersama nikmati rasa. Namun, tidak semua bisa merasakan berkah yang sama. Lewat Masak Apa Hari Ini, kita bisa berbagi sekaligus temukan inspirasi resep. Tapi kita harus tahu di mana fondasi dan kualitas kita sendiri. Buat adik-adik, untuk mengetahui politik itu sangat sukar buat kamu. Untuk mempelajari sih boleh, untuk mengerti sih boleh. Politik itu jauh lebih kejam daripada yang kamu tahu. Hanya sekedar teori saja yang dulu ada dalam pikiran kamu. Tapi nanti, suatu saat nanti kamu bersekolah, disitulah politik teman-temanmu akan mengibas kamu sendiri. Saya bukannya mau bilang, abang ini gak bisa begitu. Ya, saya hanya kasih tahu politik kejam mampu membuat kamu nangis darah. Saya sih cuma yang ngomongkan hanya 1 dan 2 kata. Terkadang bukan hanyalah teman, sahabat, pacar pun bisa jadi politik buat kamu. Nah, itulah maksud saya di sini ya. Dan apa lagi? Dunia penuh dosa, penuh kelam, penuh resah. Terserah ngomongin apa sama saya. Tapi buat abang tadi kemarin di PM, mohon maaf saya tidak bisa datang untuk duduk, oleh karena saya lagi memang kesel keadaan saya sebenarnya. Emosional saya itu lagi tidak seimbang, justru terang aja. Oleh karena saya benci dengan kemaskaran itu gitu. Perjalanan hidup seperti roda yang berputar. Dan sekarang menjadi pertanyaannya adalah SDM kita belum tepat. Oleh karena kemalasan manusia itu sendiri dan tidak mau berjuang. Saya banyak lihat itu di negeri kita 60% orang malas. Ya nggak malas-malas amat, cuman gimana ya?
Otaknya pada nggak sampai kali, itu yang jadi masalah. Saya juga tidak paham mengenai hal itu. Iya kan? Terus apa lagi selanjutnya ya? Masalah migas, saya serasa sih kita tuh udah bisa bersaing over melt. Jika kita memang ada keseriusan untuk melakukan tindakan yang bisa kita tindak langsung ya. Saya rasa sih seperti itu dengan tujuan yang benar. Migas, electricity, pabrikan dan segala macam kayaknya sih bisa bersaing. Namun persaingan kita itu sangat-sangat susah. Oleh karena persaingan kita itu terlalu tajam mengenai ada beberapa lingkungan aspek dalam persaingan tersebut. Nominal persaingan internasional itu harus di atas di rata-rata aktiva yang lebih tinggi dan kuartal yang wow. Medium tinggi lah dibilang, medium atas. Sedangkan kita itu berada di medium bawah. Menurut saya, dengan kapasitas kita dengan sumber daya manusia yang sangat energetik, kita sendiri pun tidak bisa memiliki untuk made in Indonesia, ya kita sukar. Dan salah satu halnya lagi, jangan harap negeri kita ini untuk bisa maju dalam saham jika kita tidak menghargai produk dan produk kita juga. Masalah pengusilan inilah yang jadi masalah. Perbedaan pandangan idiotis dan segala macam, iblis dan segala macam, ini yang ribet. Ya bagaimana saya bilang kalau ada begitu. Sukar kan? Ya sedangkan kita nggak usah ngomong sukar lah. Kita ngomong ada di WA aja kadang-kadang kan orang tidak mau menanggapi. Harapan untuk itu sejauh. Yang kita adalah berpikir bagaimana uang itu bisa berputar dan COVID ini berakhir. Itu saja yang di pikiran saya kalau jadi presiden. Dan penyelarasan perubahan gajian buat perindustrialisasi. Inilah akibat kita tidak mau melakukan makan cabai, makan pedas, maunya yang enak. Iya kan? Mau enak, tidak mau susah. Itulah bangsa Indonesia. Iya kan? Dan free sinners to say what you have said. Inilah yang menjadi kocoknya dalam jiwa. Memberikan jalan meraih bahagia. Iya kan? Sukoco tidak kalau begitu. Sukoco. Saya masih respect kepada dosen saya walaupun sekarang saya juga tidak sepandang dengan dia. Dan saya juga respect kepada orang tua saya walaupun terkadang banyak tidak sepandang dengan saya. Mulut saya keras ya, jauh lebih keras daripada Anda tahu. Tapi kekerasan saya masih terprosedur. Banyak manusia di dunia ini yang dibilang bodoh juga, disalah kita bilang terlalu pintar juga, ngeri gitu kan ya.
Terus kemana nanti akhirnya? Being a sinnerful fantasy of the sinner just be have to be. Oh, I like the for the marriageality. What the fuck? Saya tidak membenci devoration, tapi tindakannya mungkin saya pun tidak tahu. Jika memang melakukan demikian, I don't hate the devoration. I don't ever hate it. But I solve it if you doesn't matter, happy better what you will say. Nah, terus masalah kuartal di dalam saham migas, apalagi ya? Pertanian sih, bagus lah. BUMN, terus emas kita tuh sebenarnya jauh lebih banyak, tapi cara pengolahannya dalam pengaturan saham juga banyak yang salah. Terus yang kedua, apa ya? Itulah. Yang selebihnya apa ya? Melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang konyol, bagi saya itu salah. Negeri itu ya banyak yang seperti itu. Salah berliteraturnya. Jepang sekali lagi buat Bitcoin, jika memang Bitcoin dari Inggris memang memberikan secara ibah, sangat mulia sekali mereka, sangat mulia ya versi kutipannya. Jika Inggris memang mau memberikan uangnya kepada Indonesia sebanyak itu, masalah era cryptocurrency, bagus, acungin jempol. Tapi sebenarnya itu kebodohan. Yang akhir daripada ujung itu adalah Jepang sendiri yang mungkin teraniaya. Nah, jangan menjadi aparatis saham idiot. Ini yang bahaya. Ya. Itu yang bahaya di kemudian hari. Itu yang ribet. Itulah jadi masalahnya. Selebihnya ya udahlah, tinggal kita yang harus berpikir sehat. Aduh, Pak Jokowi, saya mengharapkan kamu, Bapak Pak D,
COVID ini harus cepat ditanggulangi. Virus akan tetaplah virus kalau kita tidak bisa menghangat dan berak pun buang kotoran. Buanglah kotoran tersebut. Gimana mau buang kotoran orang aja kadang-kadang ya saya tidak kerja, tidak punya niat, bilang apa, setaklah semua di situ. Iya kan? Kalau udah begitu bagaimana? Ya inilah yang sumber daya manusia kita tuh yang jadi bimbang dan bulan. Jauhlah lagi, aduh. Saya sudah bilang berulang kali, suntik harus disuntikin. Habislah semua kita kalau udah begini ceritanya. Udah itu saja jadi masalahnya. SDM kita masihlah sangat lama, mulai dari jiwa, sifat, dan mentalitas. SDA kita jauh lebih berkembang daripada kitanya sendiri. Bukan saya membenci Bang Rizik dan semua kalangan, cuma ngomong-ngomong masalah penistaan itu sudah jadi masalah. Jangan-jangan bagian informasi juga di dalam penistaan. Tapi ketahuilah Bang, semua itu kegatotan kita bersama. Gagal total, gagal semua oleh karena ormas dan seperti ini. Dan mengatakan corruption, saya juga tidak tahu apakah Bapak dulu sebelumnya melakukan tindakan korupsi atau tidak, saya tidak tahu, kurang tahu sebenarnya. Dan itu hanyalah dengar-dengar saja. Inilah yang kita susahnya sebagai negeri yang bermayoritas Islamik, yang berideologi berpedoman kepada Pancasila. Inilah yang kita sukarnya. Niat-niatnya seseorang ditentukan oleh seperti itu, ya ribetlah ya.